Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam keadaan sehat walafiat dengan curahan rizki yang melimpah ruah yang datang dari segala arah. Amin. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama menjelajahi 67 nasihat bijak penuh hikmah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti apakah nasihat-nasihat beliau? Mari kita simak bersama sampai akhir. Kumpulan kata mutiara bijak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terlengkap. Kalian harus senantiasa ridho kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan baik maupun buruk, sehat ataupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan sukses ataupun gagal. Aku tidak melihat obat yang baik bagi kalian, selain berserah diri kepadanya. Jika Allah menakdirkan sesuatu bagi kalian, janganlah takut. Janganlah mengeluh kepada selainnya, sebab itu justru bisa menyebabkan bencana bagi kalian. Tenang dan diamlah. Jika kalian ridho, Dia akan mengubah kesusahan kalian menjadi kebahagiaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fath Ar-Rabbani. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan maka keluarkanlah dunia, akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai, kemudian habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya. Berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu.
Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarak dan menepati syarak itu. Serahkan kepadanya akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadapnya dan makhluknya, janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain, karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal, dan hatimu beserta zat yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat, makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah. Beramallah, dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarilah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk, dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk, mereka mengambil dan memberi. Mengambil dari kurnia dan rahmat Allah, dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang, yang tiada kuasa untuk melunasinya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi, sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain, dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah bukan dari tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu.
Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehnya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah, selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah, yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti, dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho, serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya. Senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya. Tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Hendaklah kamu berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melalui dirimu. Jika kebaikan yang didapati, maka bersyukurlah. Dan jika bencana yang menimpamu, bersabarlah dan kembalilah kepada Dia. Kemudian rasakan keuntungan yang didapati dari apa yang kamu anggap sebagai bencana itu, lalu tenggelamlah di dalam Dia melalui perkara itu, sejauh kemampuan yang kamu miliki, dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah kamu dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi, dalam perjalanan menuju Allah, supaya kamu dapat mencapai Dia. Kemudian kamu akan disampaikan kepada satu kedudukan, yang telah dicapai oleh orang-orang syiddiq, para syuhada dan orang-orang soleh sebelummu. Dengan demikian kamu akan dekat dengan Allah, agar kamu dapat melihat kedudukan orang-orang sebelummu, dalam menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Allah lah kamu mendapatkan kesentosaan, keselamatan dan keuntungan. Biarlah bencana itu menimpamu, dan jangan sekali-kali kamu mencoba menghindarinya dengan doa dan sholatmu, dan jangan pula kamu merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu, karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Sebenarnya, bencana yang datang kepadamu itu bukannya akan menghancurkanmu, melainkan sebenarnya adalah akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan, baik buruknya, hal ihwalmu." Quran Surat 47, ayat 31. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka.
Keuntungan itu akan datang kepadamu, jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya, maupun mencoba menghindarinya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Taubatlah engkau dari ria dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali murai, orang ria. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Berpikirlah bahwa di dunia ini, sesuatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya, tidak abadi dan pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakannya, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah dengan mata hatimu. Rendahkan dirimu di hadapannya. Letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya, bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengarungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah, nakal tidak dapat dihasilkan oleh akal. Nash tidak dapat meninggalkan kias. Sesuatu yang sudah jelas, tidak perlu penjelasan lagi. Apalagi halnya berdasarkan prasangka atau pengakuan. Harta benda orang lain tidak boleh diambil hanya dengan pengakuan, tanpa dikuatkan oleh saksi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, seandainya manusia itu diterima dakwaannya, niscaya satu kaum mengaku memiliki hubungan darah dengan kaum lainnya, dan juga mengakui harta bendanya. Namun, kesaksian itu diwajibkan atas muti dan sumpah atas orang yang ingkar. Mulut yang terampil tidak ada gunanya jika hatinya bodoh. Dan sabdanya lagi, yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah manusia hipokrit, munafik, yang pandai berkata-kata. Kenalilah Allah, janganlah merasa bodoh terhadapnya. Taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya. Ridolah atas ketentuan takdirnya dan jangan kau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah Allah, Maha Pencipta, Pemberi rezeki, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang kodim, yang abadi dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya. Kemudian baru membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya, untuk mengisi rumahnya itu, sebelum pintunya terbuat rapi. Wahai mereka yang jahil, pada mulanya engkau haruslah bergaul dengan para syekh. Membinasakan nafsu, kesenangan dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadap pintu rumahnya, yakni para syekh. Baru setelah itu, pisahkan dirimu dengan mereka. Duduklah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, niscaya engkau akan jadi obat bagi makhluk. Menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas izin Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya, dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka.
Mereka mencari penghormatan dan pengakuan, serta tamak kepada hal-hal duniawi. Tukarkanlah pakaian, syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan, serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya kekuatan, dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Azza wa Jalla dengan selalu melimpah kepadamu. Para badal, al-abdal, itu adalah Khawas, al-Khawas yang memberikan fatwa syara. Kemudian memandang urusan Allah Azza wa Jalla, perbuatan, kehendak dan ilhamnya. Hal-hal yang di luar itu adalah benar-benar binasa dalam kebinasaan. Para al-abdal senantiasa membantu kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu teguh atau sebaliknya? Kamu benar ataukah bohong? Barang siapa yang tidak menyetujui qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan dikasihi dan tidak pula diakui. Siapa tidak rela dengan keputusan Allah Azza wa Jalla, maka ia tidak diridhoinya. Siapa tidak memberi, maka tidak akan diberi. Siapa tidak mau berkunjung, maka ia tidak dikaruniai kendaraan. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan, janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu, tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan, catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu, dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Janganlah engkau menuntut imbalan atas amal perbuatanmu, baik keduniaan maupun keakhiratan. Janganlah kamu mencari nikmat, carilah zat yang memberimu nikmat. Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat yang mengaturnya dan yang wujud sesudah segala sesuatu. Saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang apabila diberi nasihat, tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat tidak mau mengamalkannya. Ketahuilah, bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. 1. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. 2. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. 3. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. 4. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Kepada mereka yang fasik, takutlah kepada orang yang beriman. Jangan bergaul dengan dia, selagi kamu masih bergelimang dengan kemaksiatan yang keji. Sebab orang-orang mukmin dengan cahaya ilahi mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Mereka mengetahui syirik dan munafikmu, dengan melihat tindakan dan gejolak yang ada di balik dirimu, mereka melihat celah dan aibmu. Barang siapa tidak mengetahui tempat keberuntungan, lalu dia jelas tidak akan beruntung. Jika demikian, berarti berubah akalmu, dan teman-temanmu pun berubah akal pula. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin. Sebab ia memandang sesuatu dengan cahaya ilahi. Para kekasih Allah, aulia, terhadap makhluk adalah buta, tuli dan bisu.
Jika hati mereka telah dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak mendengar dan melihat selainnya. Mereka berada pada kedudukan antara Al-Jalal dan Al-Jamal, tidak berpaling ke kanan ataupun kiri. Bagi mereka tidak ada belakang, yang ada hanyalah depan. Manusia, jin, malaikat dan makhluk yang lain melayani mereka. Demikian pula hukum dan ilmu. Kurnia, fadal, merupakan santapan dan penyegarnya. Mereka makan dari fadalnya dan minum susunya. Mereka minum, mereka merasa bising terhadap suara-suara manusia, tetapi mereka tinggal bersama-samanya, makhluk. Mereka menyuruh makhluk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah makhluk dari mengerjakan larangan-larangannya, sebagai penerus ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah pewaris yang sebenarnya. Para kekasih Allah itu tidak pernah bertindak dan bersikap demi diri dan nafsunya sendiri. Mereka mencintai sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, dan membenci sesuatu juga karenanya. Semuanya demi Dia, tidak ada bagian yang diberikan kepada selainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermaksud, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Quran Surat Fathir ayat 28. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis, tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa, dalam menerima segala ketentuannya. Senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla, berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib, dan sesuai dengan obatnya, adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanah, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya, maka tidak ada gunanya lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Andai kata tanpa karunia Allah Azza wa Jalla, mana mungkin orang berakal mentadbir negara, bergaul dengan para penghuninya, yang telah dilanda sifat riya, nifak, zolim bergelimang syubhat dan haram. Benar telah tersebar kekufuran, ya Allah. Kami mohon pertolongan kepadamu dari kefasikan. Telah banyak kelemahan melanda para zindik. Sungguh telah ku bongkar rahasia rumah kamu, tetapi aku mempunyai dasar yang memerlukan pembina, aku mempunyai anak-anak yang memerlukan pendidikan. Seandainya kuungkap sebagian rahasiaku, tentu hal ini merupakan pangkal perselisihan antara aku dengan kamu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Kamu harus memelihara nafsumu, jangan kamu mengira kesalahan ada pada orang lain. Sebab, dirimu masih memerlukan perbaikan. Adakah kamu tahu, bagaimana membersihkan orang lain, bagaimana melihat orang lain, padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya perenang ulung, yang dapat menyelamatkan orang lain, yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah melainkan perbuatan nyata. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga selamat dari kejahatannya. Hawa nafsu, semuanya adalah keburukan dalam keburukan, namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Di antara ciri orang yang arif billah Azza wa Jalla adalah, ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka, dan rela terhadap semua kodo dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ihwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, keluarganya dan semua makhluk sesamanya. Kuasailah nafsumu.
Kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Jika kamu terpaksa memerlukan sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada makhluk. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah, adalah orang yang meminta dunia kepada sesama makhluknya. Mintalah pertolongan kepadanya. Dia Maha Kaya, sedangkan semua makhluk adalah fakir. Mereka tidak dapat memberikan bahaya atau manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Sesungguhnya pada permulaan, Dia menghendaki agar kamu menjadi orang yang mencari kepadanya. Sedangkan nanti pada akhirnya, kamu menjadi yang dikehendaki olehnya. Seorang budak yang masih kecil akan mencari ibunya, tapi kalau sudah besar, justru ibu yang akan mencarinya. Maka, carilah kasih sayangnya. Jika dia mengetahui kesungguhanmu dalam mencarinya, maka dia akan menghendakimu. Jika dia mengetahui kesungguhan cintamu kepadanya, maka dia akan mengasihimu, menunjukkan hatimu dan mendekatkanmu kepadanya. Hendaklah engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengadakan hubungan batin dengannya, sebab Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memenuhi keperluanmu, di dunia dan di akhirat, memeliharamu di waktu hidup dan matimu. Dia juga yang menghindarkanmu dari segala macam bencana. Hendaklah engkau senantiasa berpegang kepada kalam yang jelas kebenarannya, sejelas coretan tinta hitam ke atas lembaran putih, mengabdilah kepadanya, sehingga ia mengabdimu, dan ia memimpin tangan kolbumu dan membawanya ke hadrat Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan isinya menyebabkan hatimu memiliki dua sayap, yang dapat kau buat terbang untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dekatilah ulama yang mutakin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan barokah. Janganlah kamu dekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat barokah daripadanya. Bila kau bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib. Beramallah karena Allah Azza wa Jalla, jangan beramal karena selainnya. Beramal karena selainnya adalah syirik. Kembalilah kau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu, sebelum datangnya maut. Sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup, sehingga kau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya, dengan melangkahkan kaki kolbumu, agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu, karena bila sudah terkunci, jiwamu, kekuatanmu, kekayaanmu dan hartamu tidak akan diberkahinya. Seorang hamba yang telah sampai pada tingkat wusul kepada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekati diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. Ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Dalam kegelapan, kamu memerlukan sedikit sinar, yaitu hukum Allah yang harus diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga buahnya dapat kamu nikmati. Jika semuanya telah berselimut dengan pakaian itu, maka datanglah tangan kasih sayang dan anugerah yang menggantikannya, dengan pakaian sukacita. Siksaan berganti dengan kenikmatan,
kemarahan berganti dengan kesenangan, kekhawatiran berganti dengan ketentraman, jauh berganti dekat, dan fakir berganti dengan kaya. Kolbu ini tidak akan beruntung, selagi belum sampai ke tingkatan kurban kepada Allah Azza wa Jalla, yang Maha Qadim, azali dan abadi selama-lamanya. Janganlah suka mendesak, hai munafik. Apakah yang kau miliki itu lebih baik daripada yang dimiliki selainmu? Engkau adalah hamba rotimu, hamba lauk paukmu, manisanmu, kudamu dan kekuasaanmu. Kolbu yang jujur pergi menghindar daripada makhluk, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ia melihat segala sesuatu di tengah jalan, tetapi tidak memperdulikan sedikit pun. Ia terus berjalan sampai ke tempat tujuan. Saudara, tinggalkanlah berbicara tentang urusan makhluk, selama engkau masih bergabung dengan hawa nafsumu. Diamlah. Sebab, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan kau untuk melakukan sesuatu, maka Dia menyiapkan kau untuk sesuatu itu. Jika berkenan, Allah berkuasa menghidupkanmu, mematikanmu dan berkuasa pula mengabdikanmu. Allah Zat yang menampakkan segala sesuatu, bukan engkau. Serahkanlah jiwamu, ucapanmu dan seluruh tingkah lakumu kepada ketentuan takdirnya. Giatkan beramal karenanya, jadilah engkau orang yang giat beramal tanpa banyak cakap, orang yang ikhlas tanpa ria, orang yang bertauhid tanpa syirik, orang yang selalu berhalwat tanpa jalwat, dan batin tanpa lahir. Sibukkan batinmu dengan niat yang mantap, engkau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, dan memberi isyarat kepadanya dengan perkataanmu. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu liwajillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya. Rela dengan pengaturannya, kodo dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini kau lakukan, berarti kau mati meninggalkan dirimu, dan kau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya. Engkau senantiasa dekat dengannya, dan lupa dengan selainnya. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan, untuk bekal ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik, dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga hari demi hari, keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu, dalam menerima perintah dan larangan. Barang siapa telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla berupa dua macam jihad ini, niscaya ia akan mendapatkan dua balasan di dunia dan di akhirat. Luka-luka pada tubuh seorang syahid, bagaikan membekam, fast, pada tangan salah seorang di antaramu, yang tidak ada rasa sakit sedikit pun. Mati bagi mujahid li nafsihi, orang yang memerangi nafsunya, dan bagi orang yang bertaubat dari semua dosanya, bagaikan orang haus dahaga yang minum air es. Kuncilah pintu kolbumu. Hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya. Isilah dengan zikrullah saja. Bertaubatlah setiap kali kau mengerjakan maksiat, sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, bantulah kaum fakir miskin dengan sedikit hartamu, dan janganlah bersikap tamak. Sebentar lagi hartamu akan kau tinggalkan, orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kikir. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Isa alaihi salam berkata kepada iblis, "Siapa yang paling kau senangi?" Iblis menjawab, "Orang mukmin yang bakhil." Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, "Siapa yang paling kau benci?" Iblis menjawab, "Orang fasik yang dermawan." "Mengapa begitu?" tanya Nabi Isa. Iblis pun menjawab, "Iya, aku menginginkan dari orang mukmin yang bakhil, agar ketamakannya itu menjerumuskannya ke jurang kemaksiatan, dan aku sangat khawatir kalau keburukan-keburukan orang fasik itu terhapus oleh kedermawanannya."
Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat. Zolim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat. Menentang Allah itu penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa itu obat. Ketahuilah bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. 1. Kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. 2. Kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. 3. Kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. 4. Kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Syirik itu ada kalanya dalam lahir, dan ada kalanya dalam batin. Syirik lahir ialah menyembah kepada selain Allah. Adapun syirik batin ialah menggantungkan nasib kepada sesama makhluk, dan menganggap mereka yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Wahai orang yang tertipu, tiang atas kehidupanmu telah retak, dinding kehidupanmu juga telah condong, bahkan rumah yang kamu duduki telah roboh. Kamu harus segera meninggalkannya dan pindah ke tempat lain. Carilah rumah akhirat, langkahkan kakimu ke sana. Apakah kakinya itu? Kakinya ialah amal yang baik. Persembahkan hartamu untuk akhirat, supaya kelak kamu mendapatkannya di sana. Wahai orang yang tertipu oleh gemerlapnya dunia, wahai orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berarti, wahai orang yang meninggalkan kemuliaan, dan sibuk dengan para hamba, celakalah yang menantimu. Celakalah, engkau melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi kau mengharapkan surga. Engkau tamak bukan pada tempatnya. Janganlah kau tergiur dengan barang pinjaman, yang kau kira sebagai milikmu sendiri. Sebentar lagi, barang itu akan diambil dari tanganmu. Allah Azza wa Jalla telah meminjamkan kehidupan kepadamu, sehingga dengan itu kau patuh kepadanya. Kehidupan yang pendek merupakan barang pinjaman itu, kau anggap sebagai milik pribadimu, sehingga kau perlakukan semaumu. Jika tauhid, ikhlas, makrifat dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla telah benar-benar meresap dalam lubuk hatinya, maka datanglah kepadanya keteguhan pendirian dan kelonggaran mutlak. Datang pula kepadanya kekuatan besar dari Allah Azza wa Jalla. Ia, dengan kekuatannya itu, sanggup memikul beban berat makhluk, tanpa kesulitan. Ia mendekati mereka, ia menuntut mereka. Segala kesibukannya hanya untuk kemaslahatan mereka, namun tidak melalaikannya daripada Tuhannya walau sekejap. Orang yang zuhud selalu berusaha lari dari makhluk, tetapi orang zuhud yang kamil tidak demikian. Ia tidak berusaha menghindari mereka, karena ia sudah mencapai derajat arif billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian musuh, orang-orang kafir, dinilai dari ketabahannya di saat berhadapan dengan mereka. Tetapi, keberanian orang-orang soleh dinilai dari segi ketabahannya di waktu bertemu dengan hawa nafsu, kesenangan, perwatakan syaitan dan teman-teman mereka yang senantiasa mengajak berbuat kejahatan. Sedangkan keberanian orang-orang hawas, dinilai dari segi zuhudnya dalam urusan dunia dan akhirat, dan kebergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah baik keadaan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di dunia ia tidak berduka cita atas segala sesuatu yang ada padanya, setelah ia mengetahui bahwa Tuhannya berkenan meridhoinya. Di mana saja ia berada, pasti ia menemukan kebahagiaan, dan merasa puas dengan haknya itu. Kemana saja ia menghadap, ia selalu memandang dengan nur Allah Azza wa Jalla, tiada kegelapan baginya. Semua isyaratnya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Segala pegangan dan tawakalnya juga hanya tertuju padanya. Hati-hatilah, jangan sekali-kali Anda menyakiti orang mukmin. Sebab penyakit orang mukmin adalah satu racun dalam tubuh orang-orang yang menyakitinya,
dan juga merupakan faktor penyebab kefakiran dan disiksanya. Berserah dirilah kepada Allah Azza wa Jalla. Memohonlah kepadanya untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Janganlah kau mengira, karena amal perbuatan yang kau lakukan saat jatuh miskin. Bukalah lebar-lebar pintu hubunganmu dengan Dia, akuilah segala dosamu, mohonlah ampun kepadanya, atas semua kekuranganmu. Yakinilah bahwa tidak ada kemudaratan, tidak ada yang memberi faidah atau memberi anugerah, dan tidak ada yang mampu menolak kenestapaan kecuali Dia. Pada saat itulah buta hatimu lenyap. Mata hatimu telah terbebas dari segala penderitaan. Saudaraku, sikap itu bukanlah terdapat pada pakaian atau makanan, sikap itu bersemayam dalam lubuk hati sanubari yang zuhud. Orang yang benar akan mengenakan pakaian sufi dalam batinnya, baru kemudian mengenakannya pada lahirnya. Secara berturut-turut dikenakan pada dirinya, hatinya, jiwanya, dan kemudian anggota-anggota badannya. Jika semuanya telah berselimut dengan pakaian itu, maka datanglah tangan kasih sayang dan anugerah, yang menggantikannya dengan pakaian sukacita, siksaan berganti dengan kenikmatan, kemarahan berganti dengan kesenangan, kekhawatiran berganti dengan ketenteraman, jauh berganti dekat, dan fakir berganti dengan kekayaan. Saudara, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakannya itu, amalnya sia-sia. Baik engkau bicara atau diam, kau tetap berdosa sebab engkau tidak membenarkan niatmu, diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Jika kamu memberikan makananmu kepada para mutakin, serta membantu dia dalam urusan dunia, lalu kamu mendapatkan bagian pahala dari amal yang ia lakukan, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolong niatnya, dan telah menghilangkan kesulitannya. Pendek kata, kamu telah mempercepatkan langkahnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula jika kamu memberikan makananmu kepada orang munafik, yang nyata-nyata dan melakukan maksiat, serta kamu membantunya dalam urusan dunia, berarti kamu akan mendapat siksa dari kejahatannya, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolongnya dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja keburukannya akan kembali kepadamu. Orang mukmin yang berjiwa qanaah, hanya perlu sedikit saja harta dunia. Ia masuk ke haribaan Tuhannya dengan mengajukan permintaan, permohonan, tawadu dan taubat kepadanya. Bila diberi sesuatu yang ia inginkan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya itu. Bila tidak, ia sabar menerima apa-apa yang menjadi irodahnya, tanpa mengajukan protes dan tanpa menentang. Ia tidak menuntut kekayaan dengan cara menjual agamanya, menampilkan sikap ria dan nifak, seperti yang kau lakukan hai orang hipokrit. Bila kolbu seorang hamba telah sampai, wusyul, kepada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekatkan diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. Ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat apabila tidak diamalkan. Dalam kegelapan, kamu memerlukan sedikit sinar, yaitu hukum Allah yang harus diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun sehingga buahnya dapat kamu nikmati. Jadilah engkau orang yang berakal, dan janganlah jadi pendusta. Kau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, tetapi takutlah kepada Zat yang menyiksa. Cintailah Dia, beramalah deminya, bukan demi yang lain selain Dia. Takutlah kepadanya, jangan kepada yang lain. Semuanya itu dengan hati, bukan sekedar ucapan di bibir saja.
Itu semua ada dalam halwat, batin, bukan dalam jalwat, lahiriah. Tauhid di ambang pintu rumah, ternyata syirik bersemayam di dalamnya, maka demikian itu adalah nifak, hipokrit. Hindarilah takwa di mulut, liar di hati, syukur di lisan dan ingkar di hati. Celaka jika ucapan mulut tidak sama dengan kolbumu. Demikianlah nasihat-nasihat indah dari sultannya para wali. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat, sehingga menimbulkan kecintaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sahabat, sudah menemani hingga akhir video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tidak hanya didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.